anggota keluarga yang janda. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan-jangan nih teman-teman semuanya ya yang di bawah punya keluarga yang janda, entar diembat iblis pula menurut kitab Bang Oki. Jadi Bang Oki ya, pertanyaan saya mengenai iblis ini dulu. Saya betul-betul kagak ngerti kenapa ini iblis demen dengan janda gitu ya. Heran saya, bukan cuma laki-laki aja gitu demen dengan janda. Rupanya iblis pun demen juga dengan janda nih. Sampai-sampai janda sesat ya karena mengikuti iblis. Ini apa maksudnya gitu loh. 1 Timotius 5 nomor 15. Jadi seperti itu aja Bang Oki ya pertanyaan saya. Tolong itu nanti dijawab. Saya mau bernarasi dulu dalam 2 menit ini teman-teman. Saya tadi banyak mempelajari tentang masalah iblis ini ya. Contoh ya, tadi saya tuh sudah tanyakan satu kepada Bang Oki ya, kenapa iblis demen dengan janda kan gitu ya. Ini apa sih iblis ini sih? Apa pula tahu juga iblis sama janda rupanya teman-teman. Masya Allah, ada ya. Ya teman-teman semuanya, iblis kok tahu dengan janda ya. Aduh. Terus ada juga tadi ya, tapi nanti dah itu enggak saya bongkar dah, kayaknya bonus buat Bang Oki. Karena banyak tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang iblis tuh saya tanyakan ya. Saya susun dulu. Saya mau denger dulu pertanyaannya ya, jawabannya tentang masalah janda gimana ya, gitu ya. Ini iblis, aduh ngaco juga iblis ini Bang ya. Kitab kau ini ya iblisnya suka janda Bang ya. Sehingga apa, banyak janda ikut iblis tuh ya, sesat dia. Aduh, iya aneh loh, saya aja kaget. Kok iblis demen ini dengan janda? Kayak gimana? Astagfirullah, ini ayat. Ya udah nanti tanyain aja sama Bang Oki kayak gimana jawabannya. Silakan Bang Oki dijelaskan apa yang dimaksud dengan janda mengikuti iblis ya. Silakan, janda mengikuti iblis. Hati-hati loh teman-teman ya kalau punya keluarga janda ya. Aduh. Oke teman-teman, kita tanggapi dulu ya teman-teman ya. Sebentar sebelum kita jawab, kita tanggapi dulu ya teman-teman ya. Silahkan Pak Ustadz diterima. Iya benar, kata Pak Ustadz tadi, memang kalau iblis itu suka sekali dengan janda ya Pak Ustadz. Orang-orang yang suka menikah dengan janda itu adalah iblis. Betul sekali Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz sampaikan. Siapa ya yang suka dengan janda? Ayo Pak Ustadz, itu adalah iblis. Terima kasih Pak Ustadz Yusufi. Mari kita jawab teman-teman. Ayo siapa yang banyak menikah dengan janda? Ayo Pak Ustadz. Ya teman-teman ya, kita jawab dulu teman-teman Kristen. Kencengin tap-tap layarnya. Karena beberapa janda, ini bukan semua janda Pak Ustadz. Kan tertulis Pak Ustadz, karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Janda-janda yang tersesat mengikuti iblis ini Pak Ustadz, dia yang senang dengan kehidupan duniawi. Ini bukan semua janda Pak Ustadz. Ini kan tulisannya beberapa Pak Ustadz. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Kenapa alasannya Pak Ustadz? Mari kita bacakan ya teman-teman ya. Hormatilah janda-janda yang benar. Yang benar janda. Yang keduanya Pak Ustadz, kita baca di ayat yang ketiga. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapan kepada Allah. Dia menaruh harapannya kepada Allah. Ini janda yang benar Pak Ustadz. Dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ini janda yang benar. Ayat yang ketujuh Pak Ustadz, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda agar mereka hidup dengan tidak bercela. Jadi orang-orang ini Pak Ustadz, janda-janda Pak Ustadz,
Yang di dalam ayat ke-16 ini, karena beberapa janda telah tersesat, ini orang-orang yang hidup mengikuti duniawi. Janda-janda yang hidupnya mengikuti duniawi, Pak Ustadz. Makanya dia dibilang di sini, karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Iblis itu kan mengajarkan kita untuk mengikuti hawa nafsu, kesenangan-kesenangan duniawi, Pak Ustadz. Itu datanya. Tapi kalau janda-janda yang benar, Pak Ustadz, dia akan hidup takut dengan Allah. Di sini bukan semua janda, karena di sini Pak Ustadz beberapa janda, jelas ya Pak Ustadz ya. Karena beberapa janda, bukan semua janda, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Itu saya sudah jawab pertanyaan Pak Ustadz. Nah teman-teman, saya juga mau bertanya dengan Pak Ustadz. Di dalam Sahih Muslim 3886, derajatnya sahih. Hadis Muslim 3886, Rasulullah berkata kepadanya, satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk kamu, dan kasur yang keempat untuk setan. Luar biasa Pak Ustadz. Masa setan disiapkan kasur? Emang buat apa Pak Ustadz? Nanti Pak Ustadz jawab ya, kenapa setan itu kok disiapkan kasur? Di dalam hadis Muslim 3886, masa setan disiapkan kasur Pak Ustadz? Ya, itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua, saya mau tanya dengan Pak Ustadz supaya ini yang kedua ya. Bang Oki mau tanya dengan Pak Ustadz nih yang digadang-gadang paham dengan Alkitab, paham dengan kitabnya. Pak Ustadz, pertanyaan saya ini pertanyaan receh, tapi saya ingin kejujuran dari Pak Ustadz supaya sebelum kita tahu Pak Ustadz, sebelum kita tahu apa peran iblis di dalam agama, kita harus tahu dulu Pak Ustadz, siapa yang menyesatkan iblis ini tersesat. Pertanyaan saya dengan Pak Ustadz Yusupei, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Pak Ustadz Yusupei? Ya, jadi di dalam hadis Muslim 3886 saya tidak bertanya, tapi saya cuma menunjukkan data Pak Ustadz. Kok iblis itu disiapkan kasur untuk apa? Emang iblisnya mau tidur-tiduran gitu di kasur, ya kan? Sampai disiapin kasur segala. Kalau di Kalimantan ini Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz tahu ya, orang-orang yang disiapkan kasur itu misalnya ada keluarga datang, disiapkan kasur untuk tidur di kamar. Itu ini kok iblis disiapkan kasur. Saya bingung Pak Ustadz supaya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, saya juga mau bertanya dengan Pak Ustadz supaya ini. Itu siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Pak Ustadz Yusupei? Monggo silahkan dijawab menggunakan data dan dalil. Pak Ustadz Yusupei silahkan. Baik. Sebentar ya teman-teman ya, kita mute dulu. Oke ya teman-teman semuanya, saya mau nyeletuk dulu. Iya, ini iblis demen dengan janda. Iblis demen dengan janda. Demen banget. Makanya apa? Diculik aja tuh beberapa janda kan tanpa dikawini. Ya. Lebih baik apa ya? Lebih baik diambil lah jadi istri. Ngapain ya diserahkan kepada iblis itu janda? Kayak gimana? Syukur-syukur Nabi kami ya sah gitu ya. Beliau memelihara banyak istri beliau janda kan kayak gitu ya. Tuh istri Nabi kami diambil dari janda-janda untuk dinikahi. Ini apa? Iblis ngambil janda buat disesatkan. Apa? Karena sebab beberapa janda telah sesat gara-gara iblis ya. Iwa ya, siapa suruh iblis kan iblis kan dia bukan manusia, nggak bisa nikahin janda dia ya. Kayak gitu. Nah, berkaitan tentang masalah siapa yang menyesatkan iblis kata Bang Oki. Ini saya ke inti poinnya aja ya langsung ya. Iblis itu sesat apakah karena Allah? Jawabannya bukan. Saya tahu arah Bang Oki ya. Karena udah sering saya bahas ini dulu semenjak dulu. Apa yang membuat iblis itu menjadi tersesat? Saya bukakan ayatnya. Nih ya.
dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Bentar ya teman-teman, saya buka dulu. Nih ya. Nih sabar. Nih ya teman-teman. Di sini cerita tentang iblis. Nah, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa yang membuat dia itu jadi tersesat? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan Ustaz, cuma maaf, saya hanya potong, menjadi Ustaz. sesat. Maaf saya potong Pak Ustaz. Al-Baqarah berapa Pak Ustaz? Maaf. 34 ya. Oke. Jadi yang membuat dia menjadi kafir, ya kafir dan tersesat itu karena apa? Aba wastakbar. Gara-gara kesombongannya. Dia merasa lebih bagus daripada Adam, ya, membangkang perintah Allah. Maka dari itu Bang Oki, dia tersesat atas hawa nafsunya sendiri, ya, atas kesombongannya sendiri. Saya udah tahu framing Kristen Allah menyesatkan iblis. Udah basi itu, padahal iblis sesat karena apa? Karena aba wastakbar, karena kesombongannya. Ya, karena dia takabur. Gitu Bang ya. Jawaban untuk Anda. Bang, ini pertanyaan yang kedua Bang ya. Saya beralih dulu dari masalah janda ya. Ini Bang ya, saya mau beralih ke 2 Korintus 12 Bang ya. 2 Korintus 12 nomor 7 coba. Ini saya baca dulu ya. Saya bacakan buat teman-temannya. Ya. Nih 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka ya aku, nih kata Paulus ya, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Apa duri itu? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bang Oki, tolong jelaskan kepada saya kenapa Paulus dirasuki iblis. Silahkan ya. Banyak kali ini iblis ini ya perannya di kekristenan gitu. Oke teman-teman, sebelum ini mari yuk silakan. Ya kita mau tanggapi dulu ini ayat yang sudah lama sekali dibawa ya teman-teman ya, dan ini udah berulang kali juga saya jelaskan ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 kita bacakan dulu ya. Ya, di sini tidak tertulis kalau Paulus itu dirasuki iblis ya teman-temannya, tapi kita bacakan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diriku. Duri dalam daging di sini yang dimaksud Pak Ustaz, orang-orang yang mengganggu pelayanan Paulus untuk memberitakan kebenaran, orang-orang yang memfitnah pelayanan Paulus. Makanya itu disebutkan dalam daging. Kalau kita lihat Pak Ustaz, kekhawatiran Paulus ada di ayat ininya, tuduhan-tuduhan terhadap Paulus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini adalah duri dalam daging, orang-orang yang mengganggu pelayanan Rasul Paulus. Makanya kalau kita lihat perikop selanjutnya itu Pak Ustaz, itu berbicara tentang hal kekhawatiran Paulus. Jadi duri dalam daging yang dimaksud di dalam
2 Korintus 12 ayat yang ke-7 ini orang-orang yang mengganggu pelayanan Paulus dalam memberitakan kebenaran, Pak Ustaz. Makanya banyak orang-orang yang memfitnah Rasul Paulus, seperti di ayat ke-16, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ya Pak Ustaz ya, ini adalah kekhawatiran Paulus ketika dia menyampaikan kebenaran. Banyak orang-orang yang memfitnah Rasul Paulus, datanya jelas, itu yang dimaksud duri dalam daging. Oh ya Pak Ustaz, ngomong-ngomong tadi setan disiapkan kasur itu kok nggak ditanggapin ya Pak Ustaz? Kenapa di dalam hadis yang sahih setan itu disiapkan kasur, Pak Ustaz? Buat apa? Itu ya Pak Ustaz ya, itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, saya mau bawakan lagi satu data di dalam Sahih Muslim. Masih banyak waktu ya, sebentar teman-teman. Sahih Muslim 5035 derajatnya sahih. Aku mau bacakan ya teman-teman ya. Nabi telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia. Jadi setan juga menyertai kalian Pak Ustaz di sini, menyertai manusia. Di dalam hadis Muslim 5035. Ya, ketika saya bertanya dengan Pak Ustaz jawab menggunakan Al-Baqarah 34. Sebentar teman-teman. Oke, yang saya tanya, siapa yang menyesatkan iblis Pak Ustaz? Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Pak Ustadz, saya tidak pernah memframing iman Pak Ustadz. Yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz, kejujuran Pak Ustadz, yang saya tanya, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Pak Ustadz? Kalau memang yang menyesatkan itu adalah hawa nafsu dan kesombongan Pak Ustadz, di mana di sini tertulis kalau iblis itu disesatkan oleh kesombongan Pak Ustadz? Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Saya minta jawaban Pak Ustadz menggunakan data dan dalil sebelum saya yang menunjukkan data kepada Pak Ustadz di dalam kitab Pak Ustadz nanti. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz tunjukkan data dan dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, ini pertanyaan saya, nanti saya akan tunjukkan kepada Pak Ustadz apa korelasinya. Pak Ustadz, saya mau bertanya dengan Pak Ustadz, arsinya Allah itu di mana Pak Ustadz? Arsinya Allah Pak Ustadz itu di mana? Itu pertanyaan saya, apakah ini ada korelasinya dengan tema kita? Nanti saya akan tunjukkan data dan dalilnya. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Pak Ustadz Yusufi, di mana arsinya Allah? Silahkan Pak Ustadz jawab menggunakan data dan dalil. Monggo Pak Ustadz. Oke. Oh, jadi Bang Oki minta tanggapin masalah kasur ya. Oke, baik, saya akan jelaskan masalah kasur ya. Teman-teman semuanya, yang dipertanyakan oleh Bang Oki tentang masalah kasur, kata Bang Oki, kenapa tuh ya ada kasur? Kalaunya ada kasur di empang, digelar, lalu kasur tersebut akan ditiduri oleh setan. Ini penjelasannya Bang Oki ini. Ya. Nih, ya putar dulu. Ini kan yang Anda bawa ya. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kasur ya dalam suatu rumah adalah milik seseorang yang menghuninya. Oke, milik istrinya. Yang ketiga adalah untuk tamunya, dan keempat adalah milik setan. Oke. Hadis riwayat
2008. Lalu Imam Nawawi ya, ulama kami bagaimana menjelaskannya? Apa yang dimaksud kasur itu? Ya, ditiduri oleh setan, yaitu kasur yang digelar ya, tapi tidak ditiduri gitu. Dibiarkan begitu saja, nggak ada yang nidurin kasur itu. Jadi buang-buang tempat gitu ya. Buang-buang tempat ya, maka apa, daripada nanti jadi sarang nyamuk ya di bawah kasurnya, setan ikut tidur di atasnya, nggak usah lah gelar kasur berlebihan, itu maksudnya ya. Oke, tuh ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman yang lain ya nih, dari Al-Qursi berkata, Ubay telah menceritakan kepada kami, Hasim bin Ismail bin Ubay menceritakan kepada kami ya apa, tak ada satu kasur yang punya yang tergelar ya, tak ada satu kasur punya yang tergelar dalam suatu rumah yang juga tidak ditiduri oleh seorang manusia, maka setan akan tidur di atas kasur tersebut. Tuh ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, berkaitan tentang masalah siapa yang menyesatkan, saya udah tahu lama Allah karena kau menghukumku tersesat, kan itu mau Bang Oki ya. Ayatnya kan ketika iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena engkau menghukumku tersesat ya. Kenapa dia dihukumi tersesat? Karena dia membangkang perintah sujud kepada Adam. Makanya kan udah dibilang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya lah dia menjadi kafir gitu. Karena kesombongannya dia menjadi sesat. Kan kayak gitu ya teman-teman. Nanti bawa ayat yang lain. Karena kamu memponis saya telah menjadi sesat. Saya tahu dalilnya. Udah dijawab itu semenjak dulu. Karena apa ya, yang menyesatkan iblis itu bukan Allah, tapi kesombongannya sendiri. Yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Disitulah dia yang melawan Tuhan, melawan Allah Subhanahu wa taala, dan diponis sesat gitu. Karena apa? Siapa lagi yang mau disembah iblis kalau Tuhan aja udah tidak ridho dengan dia? Kan kayak gitu. Maka iblis dihukumi sesat karena aba wastakbara, karena kesombongannya, wa kana minal kafirin. Bukan cuma menjadi ini dia tersesat, tapi juga menjadi kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Mudah itu ya jawabnya kasur tadi ya. Jangan biarkan kasur di rumah Anda kosong tanpa ditiduri gitu ya. Buang-buang aja gitu, buang-buang tempat. Lebih baik dilipat aja kasurnya. Itu maksudnya ya. Ada hal baik, ada adab yang baik di dalam rumah gitu ya, agar tidak makan tempat juga. Islam itu ya sempurna teman-teman semuanya. Karena apa? Ya, perabotan di dalam rumah pun diatur gitu Bang Oki. Islam itu diatur oleh agama hidupnya. Bagaimana beragama Islam dengan kafah. Baik Bang Oki, ya saya tidak akan mengulangi pertanyaan, dan saya akan memberikan pertanyaan baru 20 detik ini. Ya, nih 1 Korintus 5 nomor 5. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini kenapa diserahkan ke iblis? Apakah Tuhan kerjasama dengan iblis atau gimana? Ya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus iblis terus sih? Ya, gitu. Coba Sebentar. Korintus 5 nomor 5. Oke, sebentar dulu. Oke, arsinya Allah tadi belum dijawab ya Pak Ustadz ya? Belum, nggak sempat waktunya. Nanti Oke. saya tinggal dulu. Oke, siap. Nanti ngulang dulu. Oke, teman-teman. Ya, kita jawab ya teman-teman ya pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI, teman-teman. Sebentar. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga
binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya Pak Ustadz, betul di sini Pak Ustadz. Orang-orang yang tidak, kalau kita lihat, kita baca dulu perikopnya, dosa dalam jemaat. Nah, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus Pak Ustadz, dia akan diserahkan kepada iblis. Agar apa Pak Ustadz? Agar dia diselamatkan rohnya Pak Ustadz. Yang diserahkan itu tubuhnya Pak Ustadz, bukan rohnya. Ya, ini tertulisnya jelas, tidak ada yang salah dengan ayat ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari kebangkitan Tuhan. Jelas Pak Ustadz? Ya, jadi bukan berarti di sini Pak Ustadz peran iblis itu berperan di dalam agama Kristen. Enggak Pak Ustadz, karena apa? Upah dosa ialah maut. Orang-orang yang mengikuti iblis, dia akan mati di dalam kebinasaan. Tetapi orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya Pak Ustadz ya, itu Pak Ustadz maksudnya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Ayat ini juga udah saya jelaskan berkali-kali sama saudara-saudara muslim kita. Ya, nah teman-teman, terkait dengan jawaban Pak Ustadz Yusupei yang menyesat, bukan Allah yang menyesatkan iblis. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya, terus bukakan Al-Hijr 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Siapa yang menyesatkan di sini Pak Ustadz? Ini iblis sendiri berkata Pak Ustadz. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadi kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan di surga, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Di sini siapa tertulisnya Pak Ustadz? Saya tidak berani. Saya tidak menambah-nambahkan apa yang tertulis, dan saya tidak mengurang-urangi apa yang tertulis Pak Ustadz. Saya cuma membacakan yang tertulis. Di sini tertulisnya di dalam Al-Hijr Pak Ustadz. Al-Hijr ayat yang ke-39 jelas dikatakan Pak Ustadz. Di sini siapa yang menyesatkan di dalam Al-Hijr ini Pak Ustadz? Ya, nanti silakan Pak Ustadz tanggapi. Apakah kesombongan di sini? Ya, iblis berkata, karena kesombongan aku tersesat, gitu kan? Enggak. Di sini tertulisnya, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Itu. Nah, terkait dengan bantahan Pak Ustadz di dalam hadis Muslim 3886, Muslim 3886, kita baca ya teman-temannya. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Wah, untuk anaknya mana Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz bilang jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan, nggak usah gelar kasur berlebihan. Loh, kalau nggak usah gelar kasur berlebihan Pak Ustadz, di sini ada suami, di sini ada istri, ada tamu, kok untuk anaknya nggak ada? Gimana? Apakah ini gelar kasur berlebih-lebihan? Kan tidak Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya, itu nanti silakan Pak Ustadz tanggapi. Di sini tertulis jelas, satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Pak Ustadz, itu jawaban Pak Ustadz. Saya tulis tadi, nggak usah gelar kasur berlebihan. Jadi agama Islam itu bahkan sampai kasur aja itu diatur, kata Pak Ustadz Yusupei. Ya sudahlah, tidak apa-apa teman-teman ya, enggak apa-apa guys, itu kan iman Pak Ustadz Yusupei, kita tidak boleh memaksakan teman-teman. Itu iman Pak Ustadz. Oke, tapi yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz ya, arsinya Allah itu di mana? Saya akan tinggalkan hadis Muslim itu, tapi kalau Pak Ustadz ingin menanggapi silahkan nanti Pak Ustadz tanggapi. Tapi saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Arsinya Allah itu di mana Pak Ustadz? Apakah saya udah tahu itu? Ya silakan kalau Pak Ustadz udah tahu. Ya Pak Ustadz masih waktu saya sebelumnya, tapi udah tahu. Karena tujuannya kemana teman-teman? Di dalam otak saya Bang Oki itu, Iya. arsi Allah itu di atas air, kan kayak gitu ya. Tapi iblis ya,
juga bersemayam di air, maunya disamakan gitu di laut. Udah tahu saya ya, itu pertanyaan ecek-ecek bagi saya Bang Oki ya. Kagak usah kau keluarkan, udah saya bahas itu sejak zaman bahula ya. Gitu, saya tahu Anda mau ngapain dan bertanya apa, saya udah tahu, dalam otak saya udah pengalaman banyak saya. Terus untuk masalah arsy ya, Bang Oki adalah makhluk Allah yang paling besar ya. Banyak sih kalau kita melihat dalil-dalil tentang masalah arsy gitu ya. Banyak. Bang Oki bisa posisinya berada di bawah Lauhul Mahfuz gitu, di antara langit ketujuh, kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Coba kita kasih kesempatan Bang Oki nanti untuk bertanya, ada apa dengan masalah arsy gitu ya. Nih, letak arsy sudah saya katakan ya, adanya di bawah Lauhul Mahfuz, di atas langit ketujuh tuh. Oke ya. Udah tuh untuk masalah arsy ya. Terkait masalah yang lainnya ya teman-teman semuanya, dari jawaban Bang Oki, iya itu dia dosa dalam jemaat, tapi diserahkannya kenapa dengan iblis jasadnya itu loh ya. Itu yang kita tanyakan, buat apa diserahkan kepada iblis itu ya, jasadnya yang berbuat dosa tadi, apa mau dijadiin tumbal oleh iblis atau kayak gimana? Itu yang saya pertanyakan, bukan masalah beretorika yang lain. Ngapain sih harus ke iblis? Kalau orang salah, tobat sama Tuhan ya. Kalau orang punya dosa, tobat sama Tuhan. Ini malah diserahkan kepada iblis. Waduh, mau jadi apa? Jadi tumbal atau kayak gimana? Ngaco juga Bang Oki ini. Ya, itu yang saya tanyakan, kenapa harus ke iblis? Kagak ada lagi kah selain iblis gitu? Kenapa dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan ke iblis? Rohnya biar diselamatkan, jasadnya diserahkan ke iblis. Lalu jasadnya tadi diapain oleh iblis? Diapain? Jadikan tumbal? Itu yang saya tanya, bukan putar sana putar sini ya Bang Oki. Coba jelaskan lagi ya tentang masalah kenapa harus ke iblis gitu loh diserahkannya ya. Kenapa harus ke iblis? Terus berkaitan tentang masalah kasur tadi ya teman-teman, saya tanggapi sedikit ya. Jangan berlebih-lebihan di dalam agama. Kata Bang Oki ya, ini agamanya Ustadz Yusuf diatur sampai perabotan. Ya betul. Karena apa? Namanya aja agama. Tidak gama kacau. Sampai ke dalam rumah itu nggak boleh kacau gitu ya. Diatur oleh agamanya gitu. Kan agama itu menuntun kita dari segi seluruh aspek dalam kehidupan kita, kan kayak gitu. Itu namanya agama ya. Masalah perabotan no problem Bang Oki ya. Jadi seperti itu ya tanggapan saya. Yang saya heran masih dari jawaban Bang Oki itu, saya masih bingung Bang. Kenapa harus ke iblis gitu? Kenapa enggak ke anak buahnya Yesus kayak gitu ya? Kenapa tujuannya itu harus ke iblis? Itu yang saya tanya, apakah mau dijadikan tumbal oleh iblis atau kayak gimana? Karena apa? Setahu saya Bang ya, orang yang diserahkan, contoh ke dukun tuh ya, dukun dia minta tumbal, kayak gitu, ajaran sesat kayak gitu ya, minta tumbal. Jadi itu Bang Oki. Mungkin apa lagi? Saya ingatkan saya kalau lupa. Apalagi? Kayaknya udah saya tanggapi semua ya. Oke, Bang Oki, ini saya mau tambah satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan sama Bang Oki. Nih. 1 Timotius 1:20. Oke? Baca dulu. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, lagi-lagi iblis ya,
Ini tren kali ini iblis ini ya, banyak kali seserahannya gitu supaya jerak mereka menghujat. Kenapa orang menghujat supaya dikasih jerah harus kepada iblis diserahkannya? Bingung saya. Coba dah. Coba jelaskan kenapa harus ke iblis melulu sih gitu loh ya. Tolong dah. Oke, sebentar ya Pak Ustadz ya, sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar ya, sebentar. Oke teman-teman, kita mau tanggapi dulu ya teman-teman ya. Kita tanggapi masalah kenapa tubuhnya diserahkan kepada iblis. Pak Ustadz, dari tadi saya sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Dari tadi saya sampaikan kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Pak Ustadz, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dia akan mati di dalam kebinasaan. Pak Ustadz, yang binasa itu adalah tubuhnya, tidak dengan rohnya Pak Ustadz. Makanya yang binasa itu tubuhnya. Karena apa? Dia mengikuti iblis dan silakan kepada iblis, dia mati di dalam kebinasaan. Tetapi rohnya tidak Pak Ustadz. Itu ya Pak Ustadz, ya, makanya di situ tertulisnya Pak Ustadz, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Karena apa? Dia mati di dalam kebinasaan karena dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Tetapi rohnya nanti Pak Ustadz akan diangkat dan diampuni. Kan tertulis di ayat di paragraf berikutnya itu Pak Ustadz ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak mereka menghujat. Betul Pak Ustadz, orang-orang yang menghujat itu Pak Ustadz, dia diserahkan kepada iblis supaya dia jerak. Kenapa Pak Ustadz? Supaya dia mati di dalam kebinasaan. Nah, berbeda dengan ini Pak Ustadz, sebentar saya tunjukkan ya. Kalau di tempat kami Pak Ustadz, orang-orang yang menghujat itu Pak Ustadz diserahkan kepada iblis. Tetapi ada, sebentar saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan dulu datanya teman-teman ya. 17898. Oke. Ya, kita bacakan ya teman-teman ya. Ya, kalau di dalam iman kami Pak Ustadz, mencaci, menghujat itu diserahkan kepada iblis Pak Ustadz. Itu jelas di dalam iman kami. Nah, tetapi di dalam hadis Ahmad 17898, saya bacakan hadis Ahmad 17898 telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Israel dan Abu Ishaq dari Al-Baras bin Azib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Kalau di dalam iman Pak Ustadz, orang yang mencaci itu apa? Roh Kudus besertanya. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Kalau di dalam iman kami Pak Ustadz, orang-orang yang menghujat itu diserahkan kepada iblis karena dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka diserahkan kepada iblis. Berbeda dengan sini Pak Ustadz, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Roh Kudus beserta orang yang mencaci. Gimana itu Pak Ustadz? Gimana itu menurut Pak Ustadz nanti? Itu gimana? Ya. Nah, terkait dengan arsi tadi Pak Ustadz, Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan saya. Yang jadi pertanyaan saya lagi dengan Pak Ustadz, betul yang Pak Ustadz sampaikan, arsinya Allah itu di dalam Al-Quran. Sebelum itu di atas air, arsinya iblis juga di atas air. Kenapa sama Pak Ustadz? Kenapa bisa sama antara arsinya itu di atas air? Atau memang ada perbedaannya? Pak Ustadz jelaskan perbedaannya. Arsi air yang di atas arsi air iblis ini seperti ini, arsi air yang dimaksudkan untuk Allah itu ini. Nanti Pak Ustadz jelaskan ya. Itu Pak Ustadz jelaskan menggunakan data dan dalil Pak Ustadz. Itu yang pertama. Nah Pak Ustadz, makanya dari awal tadi saya itu selalu bangga dengan iman Kristen Pak Ustadz, karena di dalam iman kami Pak Ustadz, kami tidak pernah disebutkan sebagai saudaranya jin ya, kami tidak pernah. Di dalam iman Kristen kami ini tidak pernah disebut sebagai saudaranya jin Pak Ustadz. Gitu ya. Nah Pak Ustadz tidak menanggapi lagi tadi data yang saya bawakan di dalam Al-Hijr 39. Saya tidak memframing Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan lupa Al-Hijr 39 itu.
Saya tidak memframing, tetapi tertulis di dalam Al-Hijr 39 itu Pak Ustaz. Tertulis di dalam Al-Hijr 39. Siapa yang menyesatkan di situ? Kenapa Pak Ustaz nggak mau jujur? Kenapa Pak Ustaz putar ke sana kemari? Itu loh. Apakah Bang Oki yang memframing ketika membacakan Al-Hijr 39? Oh enggak, saya membacakan apa yang tertulis. Iya, iblis berkata, karena Tuhan telah menyesatkan aku. Di situ tertulisnya seperti itu Pak Ustaz. Itu gimana? Silakan Pak Ustaz tanggapi. Oke, 1 jam. Tadi yang pertama siapa Pak Ustaz? Pak Ustaz tanggapi. Saya. Berarti habis ini saya ambil 10 menit ya Pak Ustaz? Oh, boleh. Nah, habis itu Pak Ustaz closing statement. Kan 1 jam kita. Silakan Pak Ustaz. Oke, teman-teman. Betul kan? Saya udah tahu pertanyaan Bang Oki itu udah ada di otak saya ya. Iblis katanya di atas air ya. Allah arsinya juga di atas air. Udah tahu saya itu, udah tahu ya, udah tahu. Bang Oki coba lihat Anda teksnya ya, teks Arabnya. Beda. Kalau Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Kalaunya iblis itu dengan kosakata alma. Alma yaitu laut, bukan arsi. Ya bedakan gitu ya. Bedakan alma dengan arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ya Bang Oki, yang dimaksud arsy itu tidak ada di dunia. Sedangkan laut yang dimaksud ya tempat istananya iblis ada di dunia laut gitu. Beda udah, tempatnya aja beda ya. Ini udah dari dulu teman-teman ada di otak saya jawabannya kayak gitu ya. Bang Oki sebenarnya ya kalaunya ya iblis di atas air ya, di hadis kami ya iblis tuh kerajaannya di atas air. Maka coba Anda buka kejadian. Roh Tuhan Anda melayang-layang di atas air. Kok sama? Coba Anda buka kejadiannya. Kenapa tuh? Roh Tuhan Anda melayang-layang di atas air. Iblis juga di atas air loh. Jangan salah ya, ya teman-teman. Nggak nyadar Bang Oki ini saya bukakan ya. Ntar ya teman-teman. Kenapa sama gitu dengan hadis kita? Hadis iblis di atas air ya. Ada yang melayang-layang di atas air sama. Bentar. Oke teman-teman, nanti saya bukakan gampangnya. Nah ya teman-teman semuanya ya, kita melihat ya di sini bahwa ya iblis itu ya dalam hadis kan yang dibawakan Bang Oki tadi ya, hadis gitu ya. Ini hadisnya ya. Iblis itu kerajaannya ya di atas air katanya. Lalu kenapa nih ya ada yang melayang-layang di atas air ini Bang Oki? Kok sama gitu loh? Nih kejadian. Tuh ya. Nah nih. Ya, kejadian mana tadi? Nih. Mana. Nah, nih. Mana? Nih. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bang Oki, iblis juga melayang-layang ya, kerajaannya di atas permukaan air. Kalaunya arsy tadi itu jelas ya di langit ketujuh di bawah Lauhul Mahfuz. Konteksnya bukan di dunia. Nah, sedangkan di sini sama-sama di air. Kalaunya di sini tidak ada dikatakan di atas arsy tapi di atas air. Gimana dengan hadis kita yang iblis melayang-layang di atas air?
Nah, kan kayak gitu nih hadisnya ya. Bang Oki tahu sendiri lah hadis tentang masalah kerajaan istana iblis di air. Coba Bang Oki, saya mau Anda menjawab dengan tegas gitu. Seperti apa maksudnya? Ini dulu yang saya tekankan, masalah arsy ini menarik masalahnya yang saya mau tekankan. Makanya saya yang lain nanti dulu saya jawab sambil menutup nanti. Ya, Bang Oki, coba jelaskan ya. Kenapa Tuhan Anda melayang-layang di atas air, sedangkan di hadis kami ya iblis itu melayang-layang di atas air, ya, kayak gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ada melayang-layang di atas arsy, nggak ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, dia istiwa gitu ya. Istiwa atas arsy, bukan melayang-layang di air. Silakan. Nah, saya minta itu dulu, fokus ke situ dulu. Oke, teman-teman, sebentar ya. Oke, Pak Ustadz, saya tanggapi dulu kejadian 1 ayat yang kedua, Pak Ustadz. Ya, itulah kalau kita orang Kristen kita harus mengakui ya teman-temannya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari setan. Kalau kita lihat Pak Ustadz, bahasa aslinya itu tidak seperti itu Pak Ustadz. Ya, sekarang saya tunjukkan Pak Ustadz, itu kurang tepat terjemahannya di dalam kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Ini kita baca ya teman-teman ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Tapi kalau kita lihat betul apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi Pak Ustadz, kalau di dalam terjemahan yang baru LAI itu adalah kesalahan terjemahan Pak Ustadz. Tetapi yang sebenarnya itu bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Kejadian 1 ayat yang kedua. Ya Pak Ustadz, makanya kalau Pak Ustadz lihat di bahasa aslinya itu tidak ada air di situ Pak Ustadz. Bumi masih belum berbentuk kosong dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kami orang Kristen, kami akui Pak Ustadz, kalau ada terjemahan yang kurang tepat, kami akan katakan, kami tidak berkelit ke sana kemari Pak Ustadz. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz bilang tadi, ya itu kan laut, bukan di arsy. Oke, sekarang saya tambahkan satu data saya untuk memperkuat dalil saya. Ya, oke Pak Ustadz. Kalau itu laut ya, oke. Kita baca Pak Ustadz. Di dalam Sahih Bukhari 3082, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan menggiring manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Pak Ustadz, ini gimana? Makanan pertama hati penduduk surga aja ini ikan paus Pak Ustadz. Berarti ada laut dong Pak Ustadz. Kan ada ikan paus di sini Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Itu emang ikan paus ini binatang dari mana? Ikan paus ini kan binatang dari laut Pak Ustadz. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Pak Ustadz bilang tadi itu bukan laut. Hah? Ini loh Pak Ustadz, ikan paus, hati ikan paus. Dapat dari mana ikan pausnya kalau bukan dari laut? Yang kita ketahui Pak Ustadz, ikan paus ini kan hidupnya di laut Pak Ustadz. Emang ada ikan paus yang hidupnya di darat? Emang ada ikan paus yang hidupnya di sungai? Ayo, gimana Pak Ustadz menanggapi ini? Ya teman-teman ya, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, lagi-lagi Pak Ustadz tidak berani menanggapi. Al-Hijr 39. Kenapa Pak Ustadz tidak menyenggolnya sama sekali? Benar nggak sih Pak Ustadz yang tertulis di dalam Al-Hijr 39 ini Pak Ustadz? Sebentar ya, Al-Hijr 39 ini benar nggak sih? Saya cuma minta ini dari Pak Ustadz. Dari tadi enggak Pak Ustadz tanggapi sama sekali. Al-Hijr 39. Teman-teman kita bacakan ulang Pak. Ya, teman-teman. Kata Pak Ustadz kan yang menyesatkan itu hawa nafsu dan kesombongan. Terus menurut Pak Ustadz, yang saya bacakan ini salah. Kalau memang salah Pak Ustadz
Jawab aja, kalau memang salah ya saya akui salah, karena Pak Ustadz lebih paham iman Pak Ustadz dibandingkan Bang Oki toh. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang menyesatkan di sini? Kenapa nggak Pak Ustadz tanggapi? Oh, itu udah framing lama, saya sudah tahu jawabannya. Tapi yang Pak Ustadz bawakan di dalam Al-Baqarah 34, Al-Baqarah 34 itu tidak tertulis kalau kesombongan yang menyesatkan. Kita bacakan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Di sini tidak tertulis Pak Ustadz kalau iblis itu tersesat karena kesombongannya. Tetapi kalau kita lihat, saya balik lagi ke dalam Al-Hijr 39, Al-Hijr 39. Sebentar ya teman-teman ya, Al-Hijr 39. Oke, waktu kita habis. Sebentar Bang JJ, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke, kita mulai dulu. Ini waktu saya lagi ya Pak Ustadz ya, 5 menit ya. Oke Pak Ustadz, sebentar. Silakan. Diterima Pak Ustadz. Ya, kalau kita lihat lagi Pak Ustadz, di dalam Al-Hijr 39, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang menyesatkan di sini? Pak Ustadz tidak berani jujur. Di Al-Hijr 39, ataukah saya yang salah membaca? Yang menyesatkan iblis di sini siapa? Tolong Pak Ustadz jujur ya, di dalam Al-Hijr 39 yang menyesatkan iblis di sini siapa? Pak Ustadz Yusufi ya, karena ini waktu closing statement saya teman-teman ya. Jadi saya juga mau bahas ya teman-teman ya. Sebentar saya tunjukkan dulu datanya teman-teman. Saya buka dulu ya, sebentar saya balikan dulu kamera saya. Oke, nanti Pak Ustadz tolong tanggapi dengan jujur Pak Ustadz di dalam Al-Hijr 39, dan hatikan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bilang, loh arsi di situ itu bukan merujuk kepada laut, arsinya Allah di situ bukan merujuk kepada laut. Terus hatikan paus yang menjadi makanan penduduk hari pertama penduduk surga itu dapatnya dari mana? Karena yang kita ketahui ikan paus itu Pak Ustadz berasal dari laut. Tidak pernah ikan paus itu Pak Ustadz berasal dari darat. Tidak pernah hati ikan paus itu berasal dari sungai. Tidak pernah Pak Ustadz ya. Itu nanti Pak Ustadz tanggapi itu ya teman-teman ya. Oke, karena ini waktu kita closing statement ya. Kalau di dalam iman Kristen teman-teman, kenapa saya bangga dengan iman saya? Kenapa saya percaya Kristen itu adalah ajaran yang benar? Karena apa? Di dalam iman Kristen tidak pernah tertulis teman-teman kalau Allah yang menyesatkan iblis. Terkait nanti ada ayat yang tertulis demikian, itu bukan yang dimaksudkan teman-teman. Kita bisa pertanggungjawabkan itu menggunakan data dan dalil. Iblis di dalam iman Kristen tidak ada keuntungannya. Iblis di dalam iman Kristen tidak ada jasanya, kecuali Pak Ustadz di dalam personifikasi dia untuk menyesatkan kita supaya tidak mengakui Tuhan Yesus itu benar-benar mati disalibkan, maka dia ada. Gitu. Untuk apa? Untuk menyesatkan kita supaya tidak mengakui Tuhan Yesus itu benar-benar mati disalibkan. Maka di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya bacakan lagi di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Matius 8 ayat yang ke-29. Ya, teman-teman ya, kita bacakan Matius 8 ayat yang ke-29. Mereka berteriak kepadanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Bahkan iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan iblis takut kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Datanya jelas pasal. Mereka berteriak kepadanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Jelas tertulis di dalam ayat Alkitab kami. Kembali saya tegaskan, iblis tidak punya peran di dalam iman Kristen.
kecuali untuk menyesatkan orang-orang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama, yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu adalah perbuatan setan yang menyesatkan. Dia tidak mengakui Yesus itu benar-benar datang ke dunia ini untuk menghapus kutuk dosa, supaya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi poinnya teman-teman, iblis tidak punya peran di dalam iman Kristen, kecuali untuk menyesatkan orang-orang tidak mengakui Yesus itu benar-benar disalibkan, untuk menyesatkan tidak mengakui Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, terima kasih banyak untuk diskusinya yang sangat luar biasa kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati Pak Ustadz, saya minta maaf. Buat teman-teman muslim di bawah, ini tidak lebih dari sekedar diskusi. Untuk teman-teman Kristen, terima kasih banyak yang sudah menabur, yang sudah tap-tap layar. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau sampaikan, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap bersaksi kalau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Silakan Pak Ustaz. Ya teman-teman, ini adalah closing saya teman-teman ya. Saya gagal paham dengan apa yang dimaksud Bang Oki ikan paus dengan arsi gitu. Kok nggak nyambung sama sekali gitu ya. Itu aja dah tanggapan saya ya teman-teman. Waktu Bang Oki menjelaskan hati ikan paus penduduk surga dikasih makan, terus dengan arsi tadi apa gitu, korelasinya apa? Nggak nyambung gitu ya. Itu satu yang bikin saya gagal paham dan bingung dengan narasi Bang Oki. Bukan bete, saya dengarkan dari tadi ya. Terus tanggapannya tentang masalah nih hadis kita ya teman-teman, hadis kita ya. Nih ya, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Oke? Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, alma ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, apakah alma? Bukan, arsistawa ya. Lihat, kalau umat terjemahan yang kagak paham, lihat aja nih ya bentuknya, bentuk Arabnya ya. Sama nggak? Sama nggak? Dengan ini jauh beda ya. Makanya ya, yang melayang-layang di atas air itu yang dicurigai kan, kayak gitu. Beda ya, beda konteks arsi dengan laut singgasana iblis. Karena laut yang dimaksud adalah di bumi kan, kayak gitu. Kita melihat laut di bumi kan, kayak gitu ya. Di atas langit apakah ada laut? Mana saya tahu. Aneh-aneh aja. Ya, jadi seperti itu tanggapan saya dari jawaban Bang Oki ya teman-teman semuanya. Terus tadi Bang Oki katanya ada kesalahan penerjemahan, gelap gulita di situ ya. Padahal saya juga pakai Alkitab Bible Bang Oki loh. Saya sampai cek juga ya kejadian ini tadi teman-teman. Teks aslinya yang gelap gulita itu yang didapat dari mana gitu. Itu yang sebenarnya yang jadi pertanyaan. Bentar ya. Nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan kayak gitu. Terus 2. Nih, melayang-layang ya di atas permukaan air. Saya cek saya cek air mayim gitu. Nggak ada di sini terjemahnya gelap gulita gitu. Ini kacau kali ya penterjemahannya. Kayak gimana ceritanya teman-teman? Ini yang diterjemahkan Bang Oki tadi adalah gelap gulita. Sedangkan saya pakai Alkitab Sabda di sini ya, nggak ada gelap gulita. Tapi apa? Air. Ya jadi
saya dengan kitab Bang Oki, yang mana yang benar jadinya kan gitu ya. Jadi seperti itu Bang Oki. Ya saya berterima kasih atas diskusinya ya Bang Oki, cukup menarik sih ya malam ini. Jadi saya tahu kan apa yang mau diajukan oleh pihak Kristen tentang masalah tema malam ini kan kayak gitu. Jadi Bang Oki, semua pertanyaan yang dilontarkan itu pasti akan saya pelajari gitu. Jangan salah. Bukan berarti tidak berarti. Ya, jangan salah. Anda menunjukkan ini apa sih maksudnya? Pasti saya buka-buka lagi nostalgia pelajaran yang lalu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya Bang Oki, terima kasih banyak ya atas diskusinya malam ini, malam hari ini. Mungkin itu aja sih tanggapan saya ya. Saya nggak ada pertanyaan lagi, nggak boleh juga kan karena closing. Teman-teman semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an apa yang dikatakan oleh Allah, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mana di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi kalau kita mau komparasi ke Bible, tidak setara Al-Qur'an dengan Bible. Jadi saya rasa seperti itu. Jangan samakan kitab kita ya Al-Qur'an dengan Bible. Karena apa? Bible tadi Bang Oki sendiri menyatakan ada salah terjemahan. Ya kalau kita Al-Qur'an ya teks aslinya gak bisa diedit-edit. Jadi seperti itu, mohon maaf ya Bang Oki kalau ada kosakata yang menyinggung juga ya. Mungkin kita bisa lain kali berdiskusi kembali gitu ya. Oke, thank you Bang Oki. Selamat malam. Selamat malam. Ya terima kasih.